Kami memuji Engkau saat kami menyembah Engkau. Kami merindukan untuk berada bersama di Kau, menikmati bait-Mu Tuhan, di mana kami dapat bersekutu dengan Engkau dalam kesucian-Mu lewat puji-pujian yang sempat kami persembahkan kepada Engkau. Sekalipun masih banyak kekurangan yang kami alami dalam memuji di Kau Tuhan, tapi kami merindu bahwa puji-pujian kami lebih hari lebih meningkat sampai pada ukuran-ukuran yang sudah Engkau tetapkan. Demikian pun saat kami menyembah, biarlah penyembahan kami Tuhan meningkat sampai pada ukuran yang Engkau berikan untuk kami bisa berada sempurna bersama di Kau Bapa. Demikian saat kami mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami sikap yang benar untuk menghormati di Kau dalam firman-Mu ya Bapa, agar pemberitaan firman benar-benar bermanfaat bagi kami sekalian. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang sempat mengganggu, menggoda kami, bahkan sudah menghalangi anak-anak-Mu, Tuhan, kami tidak ingin dikalahkan oleh setan ini. Sebab itu Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama Engkau buat usirkan semua setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami berdoa untuk kesempatan berikut Engkau berikan kami waktu untuk berkumpul bersama-sama dan duduk di bawah kaki di Kau, sementara Engkau imam besar melayani kami dengan pengejaran-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, untuk kami bersekutu dengan di Kau ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang dimanapun saudara sudah memilih tempat untuk berada dan kita mendengarkan firman Tuhan. Selaku kita mendapat kemurahan Tuhan, berkemenangan untuk bisa hadir dalam kebaktian pada malam hari ini. Beberapa saudara-saudara kita mengalami halangan-halangan, mungkin karena banjir yang terjadi di mana-mana, oleh siraman hujan sejak semalam, dan hari ini juga kami juga rombongan yang pergi ke Ngunut untuk pemakaman dari seorang putri rekan sejawat Bapak Pendeta Sadrah di Ngunut yang meninggal pada tanggal 20 yang lalu dan dikuburkan tadi siang. Dan selesai penguburan kami berangkat dari Ngunut dan langsung ke tempat ini untuk berbakti. Sepanjang perjalanan, baik waktu pergi tadi malam kami dalam guyuran air hujan yang cukup deras, demikian pun pulangnya. Tapi Tuhan sudah membimbing sekalipun menghadapi rintangan-rintangan, sampai pun dengan kemacetan-kemacetan di mana-mana. Dan Tuhan sudah memberi kita kesempatan berkumpul. Kita adalah orang berbahagia, mendapat kemenangan dan kesempatan untuk bisa duduk mendengarkan firman Tuhan. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, biar di dalam doa kita ingat juga saudara-saudara kita yang benar-benar terhalang untuk bisa berkumpul pada malam hari ini. Semoga pada kesempatan berikutnya kita bersama-sama bisa berkumpul kembali. Puji Tuhan. Kita akan membaca sekarang dalam kitab Wahyu, di mana kita sedang memeriksa untuk menjadi makanan rohani kita. Kitab Wahyu kita masih berada pada fatsal pertama. Fatsal permulaan dari kitab Wahyu adalah fatsal penampilan dari Yesus Kristus dalam kemuliaan, atau kalau dapat saya menggunakan istilah, dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan penampilan ini masih akan ditampilkan secara umum di hari kedatangannya yang kedua kali. Dalam kitab Wahyu pasal pertama, Yesus menampilkan diri dalam keadaan sebenarnya, dalam kemuliaannya kepada satu pribadi. Itulah Yohanes, Rasul Yohanes. Tetapi sekali lagi Tuhan akan menampakkan diri bukan hanya kepada satu orang, tetapi dalam Alkitab mengatakan Ia akan datang di awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua bangsa di bumi akan
tetapi dia ya amin. Jadi suatu kejadian yang sangat besar. Hasil dari penampilan Kristus di Pulau Patmos kepada Rasul Yohanes sudah merupakan suatu hal yang sangat besar. Dan dengan demikian firman Allah yang tertulis dalam Alkitab ini ditutup dan dimeteraikan oleh Tuhan. Sebab waktunya begitu dekat di mana kita akan menampilkan diri kita kepada Dia. Dia akan datang segera, dan di dalam Alkitab dia katakan demikian. Wahyu pasal yang ke-22, saudaraku, di sini dikatakan bahwa ia menampakkan diri saudaraku untuk menyatakan segala sesuatu. Ayat yang ke-10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jangan memeteraikan. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Firman yang sempat disampaikan itu akan dibukakan untuk menjadi bahagian kita sekalian. Firman Allah ini dibukakan di zaman Daniel. Kitab itu dimeteraikan, tetapi sekarang kitab itu dibukakan di dalam Injil, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 kitab itu dibukakan. Pasal yang ke-6 meterai itu dibukakan. Begitu Tuhan ingin menyatakan kehendaknya. Ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya, barang siapa berbuat jahat, biar terus bertambah jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Iya, terima kasih. Jadi hanya ada dua arus. Hanya ada dua arus di akhir zaman. Arus kesucian memuncak sampai kepada kesempurnaan, menjadi mempelai wanita. Itu arus kesucian. Kesucian akan bertambah dengan kesucian, tidak mungkin berkurang. Kesucian akan bertambah dengan kesucian. Ini arus yang pertama di mana kita harus berada. Gereja Tuhan harus berada pada arus kesucian ini. Orang benar bertambah benar, orang suci bertambah suci sampai sempurna di Yerusalem baru. Itu kota mempelai. Itu juga disebut mempelai Tuhan. Kemudian arus yang kedua yang kita tidak boleh ada di situ, yaitu arus kenajisan. Yang jahat bertambah jahat, yang najis akan bertambah najis sampai pada puncaknya, yaitu di kota Babel. Kota Babel yang disebutkan juga itu ibunya segala perempuan sundal, perempuan tuna susila. Di sana kita tidak boleh berada. Biarlah kita berada di Yerusalem baru. Jadi dua arus ini jelas dinyatakan agar kita tahu di mana kita harus berada. Mari, dua-dua arus ini didahului dengan penampilan dua pribadi. Arus pertama, arus kesucian, didahului dengan penampilan Yesus Kristus. Itu pada pasal pertama. Pasal pertama, Yesus tampil sebagai sumber air kehidupan ini. Dia menampilkan diri untuk sebagai sumber arus dari kesucian ini. Itulah Yesus Kristus dalam kitab Wahyu pasal pertama, dia menampilkan diri sebagai yang pertama, sebagai yang utama. Sementara di dalam kitab Wahyu pasal 13, saudara catat saja,
Wahyu pasal 13. Di sana antikris tampil atau menampilkan diri sebagai sumber dari arus kenajisan. Antikris, nabi palsu dan setan itu sumber dari segala kenajisan di bumi. Jadi mari kita mau perhatikan sumber yang pertama ini. Itulah Yesus Kristus, sekaligus dia sebagai mempelai laki-laki. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 16. Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini sumber dari suatu arus kesucian ini. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ya, sebilah pedang tajam bermata dua. Saya sudah menyampaikan ini bagi kita sekalian. Ini ketajaman firman dalam mengajar. Itu mata yang pertama. Dia mengajar. Mengajar akan hukumnya, akan perintahnya, akan larangannya yang terutama. Supaya kita tahu menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Tuhan. Sementara ia tajam juga dalam mendidik. Supaya kita tahu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini firman Allah tajam. Firman Allah tajam bermata dua. Firman Allah itu adalah perintah dan larangan Tuhan. Firman Allah itu tajam. Di sisi yang pertama dia tajam, mengajarkan kita segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, agar kita tahu menjauhkan diri dari larangan-larangan Tuhan. Tapi sesudah larangan itu ada, maka datanglah firman Allah begitu tajam, mendidik kita, memimpin kita, memberikan kita teladan untuk bisa melakukan perintah-perintahnya. Ini tajamnya firman. Ini tajamnya firman. Dan kalau kita menerima tajamnya firman ini, kalau kita kena tajamnya firman Allah, disebutkan kita disucikan. Kita disucikan. Jadi kalau ia tampil dengan pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulut, itu tampilnya dia dengan firman tajam untuk menyucikan kita sampai kepada perkara-perkara yang di dalam, sampai di dalam sumsum, sampai pada sendi-sendi, hubungan saudaraku, tiap-tiap anggota tubuh Kristus itu disucikan oleh Tuhan. Begitu kuatnya Tuhan, begitu tajamnya firman Tuhan menyucikan kehidupan kita. Tetapi juga ia tampil dengan dikatakan wajah yang bersinar bagaikan matahari yang terik. Saya sudah jelaskan di hari-hari yang lalu. Ini wajah yang memberikan kita keubahan. Setiap kali kita kena wajahnya Tuhan, setiap kali kita kena sorotan sinar matahari, sinar yang bagaikan matahari yang terik ini, kita diubahkan oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi gereja Tuhan itu pada akhirnya bukan hanya disucikan, tetapi juga dibaharui, diubahkan sampai kepada pembaharuan sempurna sama seperti Dia. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Sekarang kita akan membaca apa tujuan, apa akibat dari penampilan Yesus Kristus ini. Apa akibat dari penampilan Yesus Kristus ini? Mari kita membaca ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ya, sama seperti orang mati.
tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Perkataan seperti orang mati ini saya merasa perlu digaris. Jika saudara setuju dengan saya, garis bawahi ayat itu. Sama seperti orang yang mati. Sama seperti orang mati. Jadi menyembah, sujud kepada Tuhan. Baca terus. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iya, terima kasih. Jadi ini suatu akibat besar dari penampilan Kristus buat sidang jemaat. Yaitu sidang jemaat akan dibawa kepada puncaknya ukuran penyembahan. Kalau kita bisa memandang dia dalam setiap penampilannya, akibat yang akan kita alami atau akibat hasil yang akan kita alami adalah bahwa kita dibawa oleh Tuhan pada penyembahan yang sangat meningkat. Penyembahan yang sangat meningkat. Saya sudah jelaskan bahwa yang dinamakan penyembahan ini bukan sekedar memohon. Itu sebahagian kecil dari penyembahan, tetapi itu belum merupakan penyembahan yang sebenarnya. Ucapan syukur juga belum merupakan penyembahan yang sepenuhnya. Ini bahagian-bahagian hidup menyembah Allah. Ada permohonan, ada ucapan syukur, tetapi penyembahan yang sebenarnya adalah suatu proses perobekan daging dengan segala tabiatnya, dengan segala keinginannya. Itu penyembahan yang sebenarnya. Penyembahan yang sebenarnya. Kita masih hidup di dalam tubuh ini. Tapi ayat tadi yang saya katakan, jika saudara setuju dengan saya, menggarisbawahi adalah sama seperti orang mati. Kita hidup, tetapi keadaannya sama seperti orang mati. Sekalipun kita masih hidup, tetapi daging tidak menguasai kita. Itu suatu penyembahan yang sudah mengarah kepada titik puncak. Bahwa daging tidak berkuasa seperti orang mati. Jadi ini yang dialami baik oleh Daniel, dalam kitab Daniel, maupun oleh Rasul Yohanes ini. Suatu penyembahan yang sangat meningkat sampai daging itu tidak bersuara lagi, tidak dapat menguasai kita lagi. Berarti suatu proses perobekan yang berhasil. Itu penyembahan. Pusat dari penyembahan adalah Yesus Kristus. Begitu kita menemukan Kristus, begitu kita mendapat suatu pandangan yang jelas tentang tampilnya Yesus dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, sudah bisa dipastikan bahwa orang itu akan menyembah Allah. Dan ini tujuannya Tuhan, menampilkan diri supaya kita tahu menyembah Dia, menjadi pusat dari penyembahan, pusat dari permohonan. Kalau kita memohon kepada Tuhan, pusat dari atau sentral dari permohonan adalah
apa yang kita butuhkan. Itu sentralnya. Kalau kita butuh uang, permohonan kita sentralkan pada keuangan. Kalau kita butuhkan kesehatan, kesembuhan, yang menjadi sentral adalah masalah penyakit untuk disembuhkan. Kalau kita membutuhkan apa saja dalam permohonan kebutuhan kita menjadi sentral dari permohonan. Itu tidak salah, saudaraku. Itu memang demikian, tidak salah. Tetapi itu belum dikatakan suatu penyembahan yang memuncak. Sementara Tuhan merindukan kita menyembah Dia. Mengapa? Sebab seringkali kalau kita menerima apa yang kita pohonkan, apa yang kita terima dari Dia, seharusnya begitu kita menerima apa yang kita pohonkan ini, apa yang kita mohon kepada Tuhan, kita ucapkan syukur. Sehingga saudaraku, sentral dari ucapan syukur masih belum Tuhan. Sentral ucapan syukur adalah berkat-berkat yang kita sudah terima. Itu sentral. Belum merupakan penyembahan. Tuhan mau sebenarnya baik dalam permohonan maupun dalam pengucapan syukur kita harus meningkat kepada Yesus Kristus. Tapi lain kali banyak salah. Kita memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi sesudah kita menerima apa yang kita pohonkan, kita malah lupa Tuhan yang mengaruniakan kita. Kita lupa Tuhan. Kalau kita sudah terima berkat, lain kali kita lupa Dia yang memberkati kita. Kita hanya berkonsentrasi pada berkat itu sampai lupa Tuhan. Seperti saya terangkan pada waktu yang lalu, di dalam berkat yang kita terima ada berkat orang lain. Pertama, miliknya Tuhan. Itu ada. Itu pun kita lupa. Kalau sentralnya Sentral dari permohonan kita adalah kebutuhan kita. Begitu kita terima apa-apa, lain kali kita lupa Tuhan. Malah kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, dan ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mendidik kita. Begitu kita terima berkat, kita ucapkan syukur. Kalau kita ucapkan syukur, kita memandang Dia, kita nampak Dia Allah yang berpengasihan kepada kita. Sehingga kalau kita menemui Dia, terjadilah suatu penyembahan. Penyembahan itu Kristus Yesus itu sentral. Yesus Kristus itu sentral. Di saat Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita, daging tidak berkutik, daging tidak bersuara. Waktu murid-murid Yakobus, Petrus dan Yohanes dibawa oleh Tuhan ke atas bukit, dan di sana ia menyembah. Tuhan menampakkan diri dalam keadaannya yang sebenarnya, dipermuliakan. Rasul Petrus dia katakan, kami menjadi saksi mata dalam hal itu. Saudara dengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus katakan, baik kita tinggal di sini. Petrus memusatkan perhatiannya kepada Kristus. Dia tidak ingin kembali lagi ke dunia. Dia tidak ingin turun lagi. Dan memang di kaki bukit, saat Yesus dipermuliakan di atas bukit, di kaki bukit itu ada permainan setan, saudaraku, terhadap hidup manusia yang hanya Kristus bisa menolong. Murid-murid tidak bisa menolong. Hanya Yesus bisa menolong. Kalau kehidupan kita berada pada puncak penyembahan, sebenarnya kita diluputkan oleh Tuhan dari permainan setan, mempermainkan manusia di akhir zaman ini dengan segala kejahatannya, dengan segala kenajisannya. Itu sebabnya saat di sini Tuhan menampilkan diri. Petrus dia katakan, baiklah kita tinggal di sini. Dalam penyembahan itu dalam penyembahan yang sesungguhnya suatu kesukaan besar. Apa yang dibutuhkan oleh daging ini? Kita lihat saja pada ucapan Petrus. Dia katakan, baik aku membuatkan tiga buah tenda, 3 buah pondok. Sebuah buat Tuhan, satu buat Elia, satu buat Musa. Dirinya sendiri dia tidak ingat lagi. Dia tidak lagi membutuhkan itu. Dia tidak ingat dirinya. Padahal manusia
Saudaraku, manusia sudah diciptakan dengan keadaan. Oleh karena dosa manusia ini, manusia jatuh kepada pemikiran egois yang begitu kuat sampai pada hari ini. Sementara Tuhan katakan, sebenarnya manusia ini tidak baik seorang-orang dirinya. Manusia harus hidup bermasyarakat. Tidak baik seorang-orang dirinya. Tidak baik manusia itu seorang yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tuhan mau supaya memikirkan orang lain. Tapi kenyataan begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia egois. Bukti, seorang suami rela menjatuhkan istrinya di hadapan Tuhan. Itu Tuhan tanya kepada kepada Adam, mengapa engkau makan itu? Egoisnya timbul. Perempuan itu memberikan aku buah lalu aku makan. Ini suatu egois mulai yang ada di dalam daging. Hidup. Tuhan bertanya kepada wanita, mengapa engkau makan buah? Yang dari halnya aku katakan, jangan engkau makan. Lagi dia lemparkan kesalahannya kepada setan. Kepada ular. Tapi egois tidak menolong manusia. Penyembahan kita kalau didasarkan dengan egoisnya daging, kita tidak meningkat dalam penyembahan. Kalau doa kita hanya didorong oleh kebutuhan, hanya didorong oleh kepentingan pribadi dari daging ini, kita tidak meningkat pada penyembahan yang sebenarnya. Suatu penyembahan adalah proses perobekan daging sampai daging tidak bersuara. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangannya atasku lalu berkata, jangan takut. Saudaraku, kalau kita hidup dalam ada hubungan persekutuan dengan Tuhan, ada jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kita, tidak ada satu perkara pun yang harus kita khawatirkan. Itu sebabnya kita perhatikan senantiasa adanya suatu hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau tunjukkan bahwa Tuhan selalu menampakkan diri kepada kita, kepada manusia. Tuhan selalu menampakkan diri kepada manusia. Tetapi banyak kali atau kebanyakan kali manusia tidak memandang dia, tidak melihat dia. Manusia tidak melihat. Jadi saya akan bicara ini dalam skup yang lebih besar, dalam sejarah manusia secara keseluruhan. Tuhan ini menampakkan diri. Dan saya akan ambil ayat-ayat dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa setiap kali manusia nampak Tuhan, dalam penampilannya manusia sujud menyembah dia. Manusia itu sujud menyembah dia. Itu sebabnya biar setiap kali kesempatan ini kita perhatikan, di saat mana Tuhan sebenarnya menampakkan diri kepada kita. Pertama saya akan tunjukkan waktu kelahirannya. Waktu Yesus lahir. Yesus menampakkan diri kepada manusia untuk disembah. Yesus menampakkan, dan setiap pribadi yang nampak dia waktu dia lahir, semua jatuh dalam penyembahan, sujud dalam penyembahan. Waktu Yesus lahir, waktu dia lahir, dia disebut namanya Yesus, artinya juru selamat. Artinya juru selamat. Waktu Yesus lahir, dia diberi nama Yesus, artinya juru selamat. Jadi Yesus tampil sebagai penyelamat umat manusia dari segala dosa-dosanya. Matius pasal 1. Matius pasal 1. Mari.
Kita baca ini, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, kita baca ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Terus, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dari dosa mereka. Menyelamatkan. Jadi waktu Yesus lahir, dia tampil sebagai penyelamat. Dia tampil sebagai penyelamat. Setiap orang yang melihat kelahiran ini, setiap orang yang melihat penampilan Yesus sebagai penyelamat, sudah bisa dipastikan mau menyembah Allah. Ini bukan penyembahan karena peraturan. Ini bukan penyembahan karena disuruh. Tetapi begitu mereka melihat Yesus yang lahir dalam bentuk apapun sebagai penyelamat umat manusia, manusia itu sujud menyembah. Saya tunjukkan beberapa orang yang menyembah waktu Yesus lahir. Waktu mereka melihat Yesus, mereka menyembah Allah. Nomor 1 dalam Injil Matius ini, orang Majus dari benua timur. Orang Majus dari benua timur. Waktu Yesus lahir, ada bintang yang bersinar, dilihat oleh orang dari benua timur. Orang Majus bukan ahli nujum, bukan. Dalam terjemahan lama disebut ahli nujum. Orang Majus ini saksi kelahiran Yesus yang maha suci. Mereka datang dari benua timur. Perkataan benua timur itu menunjuk dari tempat di mana matahari terbit. Di dalam Alkitab matahari menjelaskan atau membayangkan atau menerangkan tentang kasih Allah. Matahari terbit matahari itu bicara tentang kasih Allah. Benua atau tempat di mana asalnya kasih Allah bukan di bumi ini, bukan dari bumi ini, tetapi dari dalam kerajaan surga. Dari dalam kerajaan surga Tuhan mengutus orang-orang yang orang-orang akan menjadi saksi bahwa Yesus sudah lahir sebagai juru selamat. Ada 3 di dalam Alkitab, tidak disebutkan berapa orang Majus. Tetapi dari penyembahan mereka, dari persembahan mereka, kita bisa lihat ada 3 macam persembahan dalam ayat yang ke-11, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 3 macam persembahan. 3 macam persembahan. Dan dengan 3 macam persembahan, dari sebagian besar baik para teolog maupun para hamba-hamba Tuhan setuju bahwa 3 orang Majus. Ada 3 orang Majus yang datang menyaksikan Yesus dan sekaligus menjadi penyembah yang benar. Mereka ini adalah orang-orang suci yang sudah berada di dalam kerajaan Allah bersama Yesus, bersama Tuhan di surga. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah hidup di bumi, tetapi mereka sudah hidup dengan Tuhan dan mereka diangkat oleh Tuhan. Ada dalam Alkitab ada 3 orang sebelum Yesus
lahir ke bumi, ada 3 orang yang sudah diangkat. Ada 3 orang yang sudah diangkat dan berada di sorga bersama dengan Tuhan. Nomor 1 adalah Henokh. Henokh diangkat oleh Tuhan. Dia mengalami suatu pengangkatan. Dia diangkat oleh Tuhan. Henokh diangkat oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Musa. Musa diangkat oleh Tuhan. Dia mati, tetapi waktu perebutan jenazahnya, Mikael mengalahkan kuasa kegelapan. Dan dia, Musa diangkat, tidak ditemukan jenazahnya. Kuburnya juga tidak ada. Dia diangkat oleh Tuhan. Yang ketiga, Nabi Elia. Jadi 3 orang ini, 3 orang yang sudah mengalami pengangkatan. 3 orang sudah mengalami pengangkatan. Ini manusia yang diangkat oleh Tuhan. Waktu Yesus lahir, waktu Yesus lahir, dalam pengajaran yang kita terima merupakan wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Pendeta Van Hessel almarhum, bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang pernah hidup di bumi, diangkat oleh Tuhan. Waktu Yesus lahir sebagai juru selamat umat manusia, mereka menjadi saksi. Mereka ini menjadi saksi. Mereka itu yang menyembah kepada Allah. Dan penyembahan mereka adalah emas, perak, emas, kemenyan, dan mur. Ini yang dipersembahkan. Saya tidak akan menjelaskan mengenai penyembahan semacam ini dulu. Saya hanya tunjukkan bahwa waktu Yesus dilahirkan, Tuhan menyatakan diri untuk disembah. Terjadi suatu penyembahan yang tinggi sekali. Penyembahan yang membuat satu kehidupan terpelihara dari tangan Herodes. Orang-orang Majus ini disuruh pulang oleh Tuhan. Tidak kembali kepada jalan yang melewati Herodes, tapi kembali kepada jalan lain yang dibuat oleh Tuhan. Jadi waktu Yesus lahir, kelahiran dari Yesus bukan hanya harus kita peringati bulan Desember, sekalipun itu penting. Lebih penting kita akan memperingati bahwa hari kedatangan itu sudah dekat. Hari kedatangannya yang kedua kali sudah lebih dekat daripada waktu ia lahir dulu. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Dia. Setiap kali kita merasa kita adalah sebagai orang yang diselamatkan dari apapun juga, sampai dengan pengalaman setiap hari, kita harusnya mati, hidup kembali, disembuhkan. Tuhan menyelamatkan kita. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Kita harusnya sudah mengalami kecelakaan, tapi ditolong oleh Tuhan sampai tidak jadi celaka. Ini saya katakan suatu praktik sehari-hari. Sebetulnya kita menghadapi Dia sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, baik cara tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Seharusnya di saat itu kita menjadi orang yang sujud menyembah Dia. Untuk selanjutnya menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Jadi kita lihat, kita bisa memperhatikan di dalam penyembahan yang sungguh-sungguh orang yang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Kalau penyembahan kita terlalu ngambang, kalau penyembahan kita terlalu banyak, terlalu banyak menuntut perkara-perkara apa yang dibutuhkan oleh daging, sekalipun itu tidak salah, tetapi itu menyatakan bahwa kita belum nampak Yesus sebagai juru selamat. Bahkan apa yang lebih daripada uang, apa yang lebih dari kesehatan, apa yang lebih daripada makanan dan sebagainya adalah Kristus Yesus, sumber segala-galanya. Kalau kita baru saja, tidak mendapat uang, tidak mendapat ini, mulai putus asa.
Dan kita tidak lagi ikut kepada Tuhan. Baru kita diolok, kita sudah mulai menurun, saudaraku. Tekad kita untuk mengikut Tuhan, untuk menyembah Dia. Keselamatan kita masih diragukan. Sangat diragukan. Tanda dari keselamatan itu, saudaraku, kita mengutamakan Tuhan. Daniel, dia tahu dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia tahu dia diselamatkan. Sekalipun dia diancam, sekalipun dia pun harus diancam. Dalam kitab Daniel, pengikut-pengikut Tuhan pada waktu itu mereka menjadi orang yang sangat yakin. Coba kita baca dalam kitab Daniel. Ini saya senang membaca ayat ini dalam kitab Daniel. Di suatu waktu Daniel diperhadapkan harus menyembah kepada yang lain. Tapi Daniel merasa dia diselamatkan oleh Tuhan. Kitab Daniel pasal yang ke-4. Saya lihat dulu ya. Daniel pasal yang ke-4. Ya. Maafkan. Daniel pasal yang ketiga, bukan pasal keempat. Pasal yang ketiga. Sadrak, Mesak dan Abednego. Mari kita membaca ayat itu. Saya sudah berapa kali menyerahkan ayat, tapi saya ingin membaca kembali bersama saudara. Mulai ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ya, perhatikan. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Iya. Jadi ini tiga bersaudara ini, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang suci ini, mereka di dalam satu iman, bersaudara di dalam iman. Mereka diancam menyembah kepada patung. Kalau tidak, kamu akan dibuang ke dalam api. Nah sekarang, dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku, kata Raja Nebukadnezar. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Mereka menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Dalam hal ini tidak ada gunanya kami memberi jawab. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, menyelamatkan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya, dan kalau Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak. Ini perkataan seorang yang benar-benar memandang Kristus dalam pekerjaan penyelamatan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Hendaklah Tuanku mengetahui. Ya Raja. Ya. Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Di hari-hari ini nanti kita akan dihadapkan semacam ini. Di hari-hari ini kita akan diperhadap. Ada apa lagi, saudaraku, di zaman antikris. Memang hal penyembahan ini. Kalau tidak menyembah antikris, kamu dibunuh. Saat manusia disiksa, kalau kamu tidak menyembah antikris, kamu dibunuh.
Dan sulit, sedikit sekali orang bisa tahan. Itu sebabnya di hari-hari ini kita harus melihat Yesus sebagai juru selamat. Supaya kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita menyembah kepada Allah. Itu yang nomor satu. Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan, seandainya Tuhan itu tidak menyelamatkan kami, tapi kami tetap tidak akan menyembah kepada berhala yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ini suatu perkataan orang yang memandang Kristus sebagai juru selamat. Yesus sudah lahir ke dalam bumi, ke dalam dunia ini. Dan kita sudah mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Sekarang kita diuji seperti Sadrak, Mesak, Abednego diuji. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita perlukan? Apa yang kita sembah? Dan Sadrak, Mesak begitu tepat, begitu kuat. Ini yang katakan, seandainya Allah kami itu yang kami sembah menyelamatkan kami, dia akan menyelamatkan. Tetapi jika tidak, seandainya dia tidak menyelamatkan kami, satu perkara yang kamu harus tahu, hei raja, kami tidak akan menyembah patung ini. Ini suatu kualitas dari mempelai wanita yang ditebus oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka tidak menyembah kepada setan, pada perkara-perkara yang lain. Jadi Yesus dilahirkan untuk disembah. Orang Majus menyembah. Gembala-gembala dalam Injil Lukas, gembala-gembala menyembah. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Kita lihat ada penyembahan dari para gembala. Ayat yang ke-16. Ayat itu kita baca mulai ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukan. Ini suatu sikap penyembahan. Mereka memberitahukan. Terus? Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka memuji, memuliakan, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini suatu penyembahan. Menyimpan dalam hati, nomor satu. Menyimpan firman Tuhan dalam hati. Memuliakan Tuhan. Menyaksikan. Memberitakan. Ini suatu sikap penyembahan. Kalau kita mengalami bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan, tidak mungkin kita tutup mulut. Tidak mungkin kita pasif. Kita tidak mungkin diam. Hanya orang Kristen yang tidak terbuka matanya untuk melihat lahirnya Yesus dalam hatinya, yang menjadi orang Kristen yang pasif. Hanya orang Kristen yang matanya tidak dibukakan. Itu sebabnya orang Kristen semacam itu, Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 15, itu orang buta. Kalau pimpinannya juga tidak dibukakan matanya, tidak mengalami
kelahiran Yesus sebagai juru selamat untuk hidupnya, tidak merasakan bahwa ia sendiri sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak mungkin dia memberitakan berita keselamatan. Dia orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya jatuh ke dalam lubang. Pikir seorang yang melihat Kristus yang telah lahir sebagai juru selamat, dia menyembah Allah sebagai satu sikap, satu bukti ia menemukan Kristus dalam kehidupannya. Penyembahannya dalam bentuk menyimpan firman dalam hatinya. Dia tidak mungkin lupa firman Allah. Dia memberitakan, dia menyaksikan apa yang dia lihat, apa yang ia dengar. Ini kesaksian benar. Itu suatu penyembahan. Ini saat ia lahir, dia sebagai juru selamat. Apa yang kita lakukan setelah kita mengalami kita sebagai orang yang diselamatkan? Apa buktinya kita sebagai orang yang diselamatkan? Apa buktinya? Buktinya kita menyembah Dia. Ada persembahan yang kita persembahkan. Ada persembahan yang kita persembahkan kepada Dia. Itu bukti bahwa kita memandang Dia, kita menjadi orang yang mengenal Dia sebagai juru selamat. Jadi waktu Yesus lahir, setiap orang yang melihat Dia, menyembah Dia sebagai juru selamatnya. Sekarang waktu ia mati, ada orang yang melihat Dia. Semua mereka yang melihat Dia mati, semua orang yang melihat Dia mati, mereka mengagungkan Tuhan. Semua orang melihat kematiannya mengagungkan Tuhan. Jadi setiap kali Yesus tampil, Dia mendorong manusia untuk menyembah. Waktu Dia lahir orang menyembah Dia, sampai waktu ia mati. Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23. Jadi kita lihat ini rantai atau penyembahan secara rantai ini. Waktu kita diselamatkan, waktu Yesus mati, menghormati kematiannya. Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23. Kita membaca lebih dahulu ayat 39 sampai ayat yang ke-42. 43. Seorang dari penjahat yang di kantong itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Ya. Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang pertama ini, orang yang pertama ini sekalipun tidak disebutkan dia di sebelah mana, tetapi kebanyakan para teolog dan hamba-hamba Tuhan meyakini, ditekankan, diyakinkan dalam hati bahwa yang ayat 39 ini berada di sebelah kiri. Tidak disebutkan, tidak ada ayat menyebutkan di sebelah mana, tapi kebanyakan para hamba Tuhan, termasuk saya juga, meyakini bahwa yang ditulis dalam ayat 39 ini, penjahat ini dia di sebelah kiri. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dia melihat Yesus tetapi tidak nampak. Dia lihat Yesus tapi tidak nampak. Sekarang ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya. Yang seorang menegur dia, katanya. "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan
yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya, orang ini yang ayat 40 ini, 40, 41 ini kita lihat. Dia melihat dan nampak. Dia melihat dan nampak Yesus. Dia lihat dan nampak Yesus. Yang akan mati ini bukan seorang penjahat. Tetapi dia melihat Yesus itu sebagai seorang raja. Justru dalam kematiannya orang ini nampak Yesus seorang raja. Dengarkan saya. Dia menyembah, dia mengenalkan suatu permohonan. Bukan hanya permohonan, tapi ini suatu penyembahan kepada Tuhan. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini suatu penyembahan. Dia bukan hanya permohonan, tetapi dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Coba ayat 42. Lalu ia berkata, ya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi dia lihat Yesus di waktu mati itu bukan sebagai seorang penjahat, bukan sebagai manusia yang kalah, tetapi sebagai seorang raja yang menang, raja yang akan datang. Dia raja yang menang. Sekalipun dia sudah berada di atas kayu salib, yang manusia mengatakan dia mati, setan mengatakan dia kalah, dia mati. Tetapi orang yang nampak dia pada waktu ia mati itu, dia berkata dia tidak mati, dia raja. Artinya dia menang. Baca terus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, ya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini suatu kemenangan. Engkau hari ini bersama aku di dalam Firdaus. Suatu kemenangan. Suatu Yesus sebagai raja pemenang di hadapan Allah. Dia menang atas segala seteru Allah. Maut adalah musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus. Dan waktu dia di atas kayu salib, dia harus turun ke dalam alam bersah itu untuk mengalahkan maut, dan dia bangkit sebagai pemenang. Dia akan datang lagi sebagai raja. Tuhan, ingat akan daku jikalau engkau datang sebagai raja. Dia pemenang. Orang di atas kayu salib adakan suatu penyembahan sebagai suatu pengakuan bahwa Yesus ini yang sudah mengalahkan baik dunia ini. Ini suatu musuh Allah, hidup keduniawian. Ini seteru Allah. Yakobus 4 ayat 4. Orang yang mengasihi dunia, orang yang bersahabat dengan dunia, itu adalah seteru Allah. Roma 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7. Daging itu seteru Allah. Daging itu seteru Allah. Ini yang kedua. Tapi dalam 1 Korintus pasal 15, musuh yang terakhir adalah maut. Itu dikalahkan oleh Tuhan. Musuh yang terakhir. Jadi waktu Yesus mati bukan kalah, tapi justru dia sedang mengalahkan maut. Itu sebabnya orang ini memandang dia, orang yang jahat di atas kayu salib ini, seringkali kita katakan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan Allah. Dia melihat itu raja, dia menyembah, dia menyerahkan dirinya. Ingat akan daku waktu engkau datang sebagai raja. Kita membaca ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah. Ia menyembah Allah, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Orang ini orang benar. Orang benar dalam arti tidak berdosa. Orang benar. Dia tidak berdosa perkara duniawi. Dia tidak berdosa perkara daging. Dia tidak berdosa perkara setan. Orang ini orang benar. 48. Dan sesudah seluruh orang banyak
yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ya, sambil memukul-mukul diri. Suatu tanda penyesalan dan suatu pengakuan. Mereka menyesal. Mereka memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semuanya itu. Suatu penyembahan daging. Ini bukan suatu penyembahan. Suatu penyembahan, satu kehidupan semacam orang ini. Mereka memukul-mukul diri. Itu sama dengan itu berarti mereka seperti masuk dalam suatu proses perobekan daging ini. Mereka tidak membiarkan daging, tidak mereka mengelus-elus daging, sehingga daging itu nanti sangat berkuasa dan sangat berpengaruh. Kita membaca di dalam Roma pasal 13. Ayat 10, mulai ayat 10 sampai dengan ayat 14. Perhatikan. Roma 13 ayat 10 sampai 14. Roma 13 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Untuk bangun dari tidur. Untuk menyembah. Perkataan bangun dari tidur ini, ini terkandung suatu arti kita menyembah Allah. Petrus dia tidur. Tuhan bangunkan. Hei Petrus, apa kamu tidak mampu menyembah aku sejam saja? Bangun dari tidur. Saatnya kita sudah bangun dari tidur. Itu sesungguhnya saatnya kita sudah menyembah Allah. Baca selanjutnya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Iya, terus. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Iya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Iya, 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Dengan sopan. Seperti pada siang hari. Iya, terus. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Ini daging ini ya. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Ini daging. Jangan dalam percabulan ini dan hawa nafsu. Ini daging. Terus. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini daging. Terus. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Iya, ini daging dielus-elus. Dielus. Bukan berarti sudah tidak boleh pakai bedak, tidak boleh pakai. Silakan. Tapi yang dimaksud di sini merawat tubuh, menghidupkan daging, menghidupkan semua keinginan daging dituruti. Itu merawat, itu yang dimaksud. Kalau daging dituruti, keinginannya hidup. Jangan kamu merawat tubuhmu sehingga memuaskan keinginannya. Saya akan baca dalam terjemahan lama, terjemahan lama, suatu terjemahan yang lebih kokoh dalam hal ini. Mungkin dalam bahasa lain juga demikian. Ayat 14, melainkan hendaklah kamu bersalut dengan Yesus Kristus Tuhan dan jangan melazatkan tabiat tubuhmu sehingga mengkuatkan hawa nafsu. Itu terjemahan lama. Tapi ini tegas sekali. Jadi bukan cuma merawat, di sini katakan
Janganlah kamu melazatkan, mengenak-enakan daging ini. Kalau daging ini diperenak-enak, tidak pernah mengalami proses perobekan daging. Kalau sembahyang dia katakan aku ngantuk, ikutkan tidur. Ada apa-apa sedikit dia nuntut ini, ikutkan. Saudaraku, dikatakan nanti hawa nafsu merajalela. Dan itu berarti penyembahan itu dalam ukuran paling bawah. Tidak ada penyembahan, itu nol. Sementara selama kita masih hidup ini, sekalipun kita masih hidup ini, kita seperti orang mati. 1 Korintus kita baca. 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ini mengenai waktu yang sudah dekat. Rasul Paulus katakan, waktu yang sudah dekat, waktu yang jahat sekali. Kita membaca ayat yang ke-26, mulai ayat 26. 1 Korintus 7 mulai ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ya, ini waktu sekarang ini sudah waktu darurat, masa darurat. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ya, dan selanjutnya sudah baca di rumah, ini seolah-olah mati. Seperti mati. Rasul Yohanes katakan begitu dia memandang Tuhan, segala sesuatu menjadi tidak berarti bagi dia. Rasul Paulus dia jelaskan seperti apa yang kita baca tadi. Sekarang bagaimana kita memandang dia di saat dia sudah mati bagi kita. Di saat Yesus sudah mati bagi kita. Maksudnya supaya Yesus yang sudah mati bagi kita, agar kita hidup bagi dia. Ini penyembahan. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Jadi kalau kita nampak dia, kalau kita bisa lihat dia waktu dia mati, maka tidak ada suatu apapun yang dapat menguasai kita. Sehingga daging ini menjadi sangat berkuasa atas kita. Kita membaca 2 Korintus pasal 5. Ayat 14. Mulai ayat 14.
Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Terus? Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, terima kasih. Jadi ini orang yang mengenal Yesus dalam kematiannya, memandang Yesus dalam kematiannya, juga suatu penyembahan. Mempersembahkan diri ini untuk dibarui. Tidak daging yang menguasai, tetapi Yesus yang di dalam kita membaharui kita. Puji Tuhan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Jadi yang pertama, melihat Yesus waktu kelahirannya, Dia sebagai pelepas juru selamat dari dosa. Waktu kematiannya, Dia raja menang atas musuh-musuh Allah. Sekarang yang ketiga, waktu Ia bangkit. Waktu Yesus bangkit, orang menyembah Dia juga. Waktu Yesus bangkit, orang menyembah Dia. Dalam seorang penyembah yang sangat terkenal di dalam Yohanes pasal 20. Kita membaca ayat 14 sampai 18. Waktu Yesus bangkit. Ini penyembah yang pertama. Waktu Yesus bangkit. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Iya, dia tidak tahu bahwa itulah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Mengapa engkau menangis? "Siapakah yang engkau cari?" Iya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Perhatikan ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Iya, terima kasih. Ini waktu Yesus bangkit. Maria memandang Dia, jelas Dia Rabuni, guru, mengajarkan tentang penyembahan. Murid-murid Tuhan menyatakan suatu kerinduan kepada Yesus. "Ajarkan kami menyembah Engkau. Ajarkan kami menyembah Engkau." Di sini waktu Yesus bangkit, Maria berkata, "Rabuni." Rabuni artinya guru, mengajarkan suatu permohonan supaya kehidupan ini diajarkan oleh Tuhan. Bagaimana kita harus hidup menyembah Dia, bagaimana kita harus hidup bersekutu dengan Tuhan. Dia ingin menyembah, Dia ingin memegang. Tapi Tuhan katakan, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudaraku dan saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ini suatu penyembahan, berarti suatu persekutuan. Suatu penyembahan ini suatu persekutuan di dalam kesucian
kesucian yang maha tinggi. Suatu ukuran penyembahan saudaraku adalah kesucian. Kalau kesucian saudaraku tinggi, penyembahan setinggi itu juga. Tapi kalau kesuciannya rendah, penyembahannya rendah juga. Kita bisa mengukur bagaimana tingkat penyembahan kita. Lebih Tuhan menyucikan kita, lebih dorongan untuk menyembah Dia berkobar-kobar di dalam hidup kita. Tapi secepatnya kita kendor dalam proses penyucian. Kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, dengan Allahku dan Allahku dan Allahmu, dengan Bapakku dan juga Bapamu. Secepatnya itu, saudaraku, penyembahan itu juga turun, merosot. Kita harus meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan dalam penyucian Allah, supaya kita bisa menyembah Dia. Suatu kuasa kebangkitan Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang terakhir, waktu Dia datang kembali. Jadi waktu datang kembali juga akan terjadi penyembahan. Dan ini penyembahan yang sudah harus meningkat, yang akan diukur. Waktu Yesus datang kembali, penyembahan kita akan diukur. Bagaimana kita menyembah Dia dalam masalah keselamatan. Bagaimana penyembahan kita dalam berperang melawan dosa. Sehingga kita juga disebut raja-raja. Bagaimana penyembahan kita sebagai seorang murid yang mengikut Yesus, yang meneladani Kristus, yang sudah belajar yang diajar oleh Tuhan sebagai rabuni, sebagai guru, meneladani Dia. Itu nanti akan diukur di saat Yesus datang kembali. Apakah waktu Yesus menampakkan diri dalam hidup kita, selama kita masih hidup dalam daging ini, meningkat atau tidak? Itu akan diukur, dilihat dari daging ini mati atau tetap masih dikuasai oleh daging. Suatu penyembahan yang benar adalah suatu proses perobekan daging. Rasul Yohanes, begitu dia melihat Yesus, dia jatuh seperti orang mati. Dia masih hidup, tetapi seperti orang mati. Artinya tidak dikuasai oleh daging. Satu kehidupan yang benar-benar hidup dalam penyembahan. Di dalam Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ini suatu ukuran yang disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut Yesus yang akan datang sebagai mempelai laki-laki. Orang ini nanti, orang-orang semacam ini dalam Wahyu 11 ayat 1 dan ayat yang kedua, orang-orang yang penyembahannya diukur oleh Tuhan, menggenapi ukuran, itulah yang bisa menyembah Tuhan. Itu suatu penyembahan yang tinggi sekali. Sebab itu mari kita perhatikan di hari-hari ini kesempatan untuk menyembah Allah. Bukan sesuatu hal yang kita harus remehkan. Ini sangat penting. Sebab jika penyembahan kita tidak sampai memuncak. Mari kita baca Wahyu 11 itu. Wahyu 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, ini diukur, ya. Dua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, 42 bulan lamanya. Jadi orang-orang yang tidak masuk dalam penyembahan ini, tidak masuk, ukuran penyembahannya kurang, itu akan ditinggalkan. Dia tidak akan diangkat, tidak akan disingkirkan ke padang belantara.
Dia tidak diterbangkan ke padang belantara selama 3,5 tahun. Dia tinggal di bumi ini untuk apa? Untuk mengalami suatu proses perobekan daging. Dia ada firman, dia ada kesaksian Yesus. Dia ada firman, ada kesaksian Yesus. Tetapi tidak menggunakan firman dan kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus tentang kelahirannya, kesaksian Yesus tentang kematiannya, kesaksian Yesus tentang kebangkitannya, kesaksian Yesus tentang kedatangannya kembali. Tidak membawa dia kepada peningkatan penyembahan. Firman yang dia terima tidak mendorong dia untuk menyembah Allah. Di saat 3,5 tahun masa antikris, di sana dia harus menggenapi itu. Dia akan dipancung kepalanya. Daging ini mati. Daging ini benar-benar robek. Tetapi maut tidak berkuasa atas dia. Sebab Yesus sudah menang atas maut. Maut tidak berkuasa atas dia. Dalam Wahyu pasal 20 dia akan dibangkitkan. Ini adalah bagian dari tubuh Kristus yang tidak turut disingkirkan ke padang belantara. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, kedua kelompok ini. Jadi kelompok yang disingkirkan ke padang belantara dan kelompok yang dibangkitkan. Wahyu 20 lebih baik dibaca ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Saya akan ulang-ulang membaca ini. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu. Dia tidak menyembah binatang itu. Termasuk patungnya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak mau menyembah kepada patung itu. Tidak menyembah kepada binatang itu terus. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Iya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, jadi ini bagian tubuh Kristus yang tidak disingkirkan ke padang belantara. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Jadi Wahyu 20 ayat 4 ini orang mati yang bangkit. Termasuk orang yang dipenggal kepalanya. Terus sekarang kita baca Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, ya, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, 3,5 masa, 3,5 tahun, 42 bulan, 3,5 tahun. Ini orang-orang ini orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Nanti waktu Yesus datang, mereka akan diubahkan. Semoga kita yang masih hidup ini akan diubahkan dalam sekejap mata. Dalam 1 Tesalonika 4 ini kita baca. Jadi ada 2 kelompok tubuh Kristus ini yang masih hidup disingkirkan ke padang belantara selama 3,5 tahun, yang tidak memenuhi ukuran penyembahan masuk dalam aniaya antikris. Orang-orang benar yang sudah meninggal, dia belum dibangkitkan, dia masih berada. Dia dikumpulkan, dia masih belum dibangkitkan. Tapi waktu Yesus datang, ini 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. Kita lihat di sana pertemuan dari 2 kelompok ini.
1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi seperti Yesus juga mati, Dia bangkit. Mempelai wanita juga ada tanda ini. Dia mati, Dia bangkit. Baca terus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali bukan hanya sampai bahwa mempelai wanita ini disingkirkan, tetapi ke padang belantara, tapi sampai kepada kedatangan Tuhan. Ulangi 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi jangan dicampur adukan tentang penyingkiran ke padang belantara dengan pengangkatan gereja waktu Yesus datang. Ini jangan dicampurkan. Penyingkiran ke padang belantara itu terjadi 3,5 tahun sebelum Yesus datang sebagai mempelai. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau itu dicampur adukan, ini yang membuat suatu penafsiran yang menjadi bisa keliru. Ulangi ayat yang ke-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang telah mati turun dari surga. Ini suatu pengangkatan. Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang mati dibangkitkan. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Kita yang masih hidup ini Wahyu 12 ayat 1. Ini satu kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan jauh dari mata ular. Ini yang masih hidup waktu Yesus datang. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini pertemuan antara gereja sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Suatu pertemuan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi ini sangat jelas. Jadi satu tubuh di mana baik orang mati maupun orang hidup dalam satu kesatuan menyongsong Yesus yang akan datang mengangkat kita bertemu dengan Dia di angkasa. Ini ayat. Sebab itu biar kita mempersiapkan diri. Setiap di saat itu pekerjaan hanya untuk menyembah Allah. Yesus menampakkan diri di awan yang permai. Dalam Wahyu 19 dikatakan Dia datang sebagai Raja. Dia sebagai mempelai, Dia sebagai Tuhan. Dan kita akan masuk dalam pesta yang besar. Dalam satu kesukaan. Pesta bukan pesta pora secara daging ini. Tapi secara rohani. Kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Ini yang kita lihat. Jadi urutan-urutan ini. Bagaimana kita diselamatkan. Bagaimana kita dimenangkan. Bagaimana kita diajar oleh Tuhan. Ini yang perlu kita lihat untuk bisa menyambut Dia. Kalau semua urut-urutan ini kita ikuti, kita melihat Dia mulai dari Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, sampai Ia datang kembali.
penyembahan kita sempurna, penyembahan kita meningkat, dan kita benar-benar saudaraku akan masuk dalam kesukaan besar. Bukan kesukaan daging, tapi kesukaan secara rohani. Puji Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan buat kita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan, dan kita akan melakukan dari psalm nomor 119. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikannya.